Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, penyertaannya boleh nyata di sepanjang istirahat kita sepanjang malam yang lalu. Dan pagi hari ini kita akan membaca Alkitab untuk kemudian menjadi penuntun dalam sepanjang hidup kita hari ini. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk setiap kasih-Mu bagi kami. Kami boleh menikmati hari baru bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena Engkau menopang kehidupan kami. Pagi hari ini sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami rindu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Itu akan menjadi penuntun di dalam sepanjang kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 20. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintah Kaisar Tiberius, ketika Pontus Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Amin. Tema kita, buah pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih, apa reaksi kita jika suatu kali kita sedang berbelanja di pasar,
menjemur pakaian, atau mungkin sedang duduk santai di teras rumah, lalu tiba-tiba ada seseorang datang dan berteriak, "Bertobatlah!" Mungkin kita akan mengira orang tersebut tidak waras. Paling tidak kita akan kebingungan lalu mengabaikannya. Atau jika kita yang diminta untuk melakukannya, mungkin kita akan mengemukakan berbagai alasan. Baik itu malu, takut dianggap orang tidak waras, atau dengan alasan-alasan yang lain. Akan tetapi, Yohanes Pembaptis melakukannya. Ia berseru kepada setiap orang yang ditemuinya di seluruh daerah Yordan demi menyambut kedatangan Yesus Kristus. Ia menyerukan kedatangan Kristus yang akan membawa keselamatan bagi dunia. Dalam seruan tersebut, anak Elisabet dan Zakaria ini menyerukan pertobatan dan akan menikmati rahmat Allah. Karena itu, ia mengajak umat untuk menerima baptisan pertobatan, bukan baptisan menghapus dosa, sebagai tanda bahwa seseorang telah berbalik kepada Allah. Seruan Yohanes menuntut pertobatan yang sungguh. Ayat 10-14 menekankan bahwa pertobatan bukan hanya dengan teori saja, tapi juga harus berbanding lurus dengan perbuatan. Tanda-tanda pertobatan seseorang terlihat melalui hidup yang baru, mau berbagi, saling memperhatikan dan mengasihi, hidup dalam kebenaran dan meniadakan kekerasan serta perbuatan yang tercemar, hidup dalam perdamaian di ayat 11, 13, dan 14 pembacaan kita. Menerima Kristus harus dinyatakan melalui iman yang berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah bahwa selalu ada kesempatan yang Engkau sediakan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan ditegur oleh kebenaran firman-Mu itu sendiri. Seperti pada pagi hari ini, firman-Mu kemudian mengingatkan kami bahwa ungkapan pertobatan kami tidak boleh hanya sebatas teori saja, tetapi benar-benar menjadi sesuatu yang akan mewujud nyata di dalam hidup kami. Komitmen pertobatan kami akan mengubahkan diri kami masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang akan semakin serupa dan berkarakter seperti Kristus. Kami mohon ya Tuhan, tuntun kami, karena ada banyak tantangan dan godaan yang kami hadapi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, segala kegiatan kami di sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tolong kami untuk boleh melakukan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab kerja kami. Dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, kami akan lakukan dengan penuh kesetiaan dan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk setiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing dalam pergumulannya. Tolonglah kami Tuhan, karena sesungguhnya kami akan mempertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Rumah tangga kami, hidup sebagai suami istri, hidup bersama dengan orang tua dan anak-anak, kami percaya akan berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul karena sakit. Engkau Bapa yang menolong, Engkau Bapa yang memampukan mereka melewati setiap gumul juang itu dengan baik. Mereka menikmati kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Kami percaya Engkau Bapa yang akan senantiasa hadir sebagai penghiburan yang sejati bagi mereka yang berduka. Ini kami ya Allah berserah untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mohon Engkau peliharakan. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan, sambut dan sempurnakanlah ungkapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan akan menyertai kamu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.